Good morning, class. Good morning, Miss. Sit down, please. Thank you, Miss. How are you today? I'm fine, Miss. And Miss? I am fine too, thank you. Okay. Before we start the learning today, let us pray together. So, Kares, can you help me? Yes, ma'am. Okay. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, sit down. Thank you, Kares. Yes, ma'am. Okay. Now I will check your present, and when I call your name, please you answer me. Yes, miss. I am here, miss, or present, miss. You understand? Yes, Miss. Okay, good. Sri, Present, Miss. Songkares, I'm here, Miss. Maa. Yes, Miss. Okay, thank you. Okay, class. Here. Okay, class. Here, miss prepared bread. What is this? Roti, Bu. Okay, roti dalam bahasa Inggrisnya adalah bread. Say again, please. Bread. What is this? Bread. Okay, thank you. This is bread and please eat. Thank you, Miss. Ayo, please eat. Ibu, kami makan. Ya, makan. Okay, ibu mau bertanya nih. Before you swallow the bread, you eat the bread first. Biasanya sebelum kalian telan makanannya, rotinya tadi tuh, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Kunyah, Ya, Bu. Kunyah. Jadi, before we swallow the bread, food must be cooked so that is easy to digest. Jadi, sebelum kalian telan rotinya, kalian harus kunyah terlebih dahulu. Nah, itu memudahkan organ untuk mencerna roti tersebut. Oke. Nah, saat kalian mengunyah roti, you have counted the number of times the food is chewed before swallowing. Saat kalian mengunyah roti tadi, kalian pernah menghitung tidak sebanyak berapa kali kalian kunyah roti sebelum kalian telan? Tidak, Bu. Tidak? Ya, Oke. Bu. Food must be chewed first. Jadi makanan itu harus dikunyah terlebih dahulu. Usually, the hard texture is chewed 32 times, while the smoother texture is chewed 5 or 10 times. Jadi, makanan yang teksturnya kasar harus dikunyah sebanyak 32 kali. Sedangkan makanan yang teksturnya halus dikunyah hanya sebanyak 5 atau sampai 10 kali. Oke. Nah, what do you feel if the food you eat is not chewed first? Apa yang kalian rasakan ketika makanan yang kalian makan itu tidak dikunyah terlebih dahulu? What do you feel? Kasar. Kasar, oke. Ada lagi? Ya, jadi makanan yang kalian kunyah itu ketika kalian makan langsung telan tidak dikunyah, makanannya itu akan terasa sulit ditelan. Oke. So the children already know what the material we are going to learn today. Ada yang tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Tahu. Apa? Ayo. Sistem pencernaan pada manusia. Please say again, Songkares. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Okay. Today we are learn together about digestive system in humans. Please say again in English. Digestive system in humans. 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 Karunia, please say again. Digestive. Digestive system in humans. Digestive. Digestive system in humans. Okay, Songkares, please say again. Digestive system in human. Okay, so today we are learn together about digestive system in humans, atau yang dalam bahasa Indonesianya tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Okay. The next, Miss will convey the learning objective atau tujuan pembelajarannya. The first, after listening in the simulation, student can learn and explain the understanding of
digestive system in humans. Jadi, setelah kalian mendengarkan simulasi, kalian akan dapat mengetahui dan menjelaskan pengertian dari sistem pencernaan itu sendiri. The second, after listening the simulation and watching the videos, student can discuss and explain the digestive organ of digestive organ of food. Jadi, setelah kalian mendengarkan simulasi dan menyaksikan video pembelajaran, kalian akan dapat mengetahui dan menjelaskan organ-organ dari sistem pencernaan. And the last, after listening the simulation and watching the videos, student can discuss and explain the function organ of food. Jadi setelah kalian mendengarkan simulasi dan juga menyaksikan video pembelajarannya, kalian akan dapat menjelaskan kira-kira fungsi dari masing-masing organ pencernaan itu seperti apa. Oke, kelas. Do you know what is the definition of digestive system? Ada yang tahu kira-kira pengertian dari sistem pencernaan makanan itu seperti apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Ya, Bu. Oke. No problem. Jadi, digestive system is a process to change macromolecular substance into micromolecular substance. Use organ in digestive system. Jadi, sistem pencernaan makanan pada manusia itu adalah suatu proses. Dikatakan suatu proses karena dia mengubah makanan yang tadi ukurannya makromolekuler atau makanan yang ukurannya besar menjadi makanan yang ukuran mikromolekuler atau makanan yang ukurannya kecil. Oke. Songkares, can you repeat? Cannot? Okay. Please listen careful. Jadi, digestive system is a process to change macromolecular substance into micromolecular substance. Use organ in human digestive system. In Indonesia, Miss. Okay. Jadi, sistem pencernaan makanan pada manusia itu adalah suatu proses. Dikatakan suatu proses karena dia mengubah makanannya yang ukurannya lebih besar atau makromolekuler menjadi makanan yang ukurannya lebih kecil atau mikromolekuler. Nah, sehingga makanan yang tadi ukurannya lebih besar ketika dicerna terlebih dahulu menjadi makanan yang ukurannya lebih kecil sehingga mudah untuk diolah atau dicerna oleh organ-organ pencernaan. Okay, class, I will present the learning videos and look at the picture. Pay close attention because in a moment you will work on some of the question based on the video you are watching. Mengerti? I say again. I will present the learning videos and look at the picture. Pay close attention because in a moment you will work on some of the question based on the videos you are watching. Jadi, Ibu akan tampilkan videonya, video pembelajaran tentang sistem pencernaan tadi. Kemudian kalian juga akan amati gambarnya. Nah, dari video dan dari gambar yang kalian saksikan dan yang kalian amati, kalian harus kerjakan soal yang akan Ibu bagikan. Jadi, kalian bentuk dalam kelompok, sudah dibentuk dalam kelompok. Nah, setelah itu kalian harus mengerjakan soal-soal yang ada dalam lembar kerja kalian. Diperhatikan baik-baik. Nah, ini ada lembar kerjanya. Silakan dikerjakan. Nah, dari video ini silakan tuliskan kira-kira apa yang kalian amati, mulai dari organ-organnya, fungsi organ-organnya. Pokoknya tulis saja apa yang kalian amati. Finish? Finish, Ma'am. Oke, good. Nah, kalau kalian sudah saksikan video, kalian sudah ada amati gambar, kalian sudah kerjakan belum? Sudah, Bu. Oke, good. Jadi, Ibu minta Songkares jelaskan dulu apa yang kau amati dari video yang kau saksikan tadi. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi dari video yang kami saksikan tadi, makanan itu diterima di tempat pertama yaitu mulut.
Kemudian makanan dikunyah dengan bantuan gigi. Lalu ada lagi bantuan lidah dan air liur. Kemudian makanan diantar ke lambung melalui kerongkongan dengan bantuan gerakan peristaltik. Kemudian dari lambung langsung ke usus halus, lalu dari usus halus ke usus besar, kemudian ke anus. Terima A. Ya Bu. Kok bisa tambahkan? Ayo. Sama Ibu. Sama. Justina Karunia? Sama Ibu. Sama. Oke. Jadi thank you Songkares, penjelasannya bagus sekali. Jadi Ibu ingin menambahkan sedikit. Nah, pertama kali makanan itu masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut itu, mulut tidak bekerja sendirian, tapi ada bantuan dari alat-alat pencernaan tambahan. Seperti apa? Ayo. Gigi. Kedua, Lidah. Yang ketiga, Air liur. ada bantuan gigi, lidah, dan Air liur. Fungsi gigi itu dia untuk Mengunyah. mengunyah makanan yang dari ukurannya besar ke ukuran yang Kecil. Terus, fungsi air liur apa? Melarutkan. Oke, air liur itu berfungsi untuk melarutkan makanan sehingga makanan itu lebih Halus. Sedangkan fungsi lidah itu apa? Fungsi lidah. Lidah berfungsi untuk mendorong makanan Oke. agar Jadi lidah berfungsi sebagai alat pendorong sehingga makanan itu bisa masuk ke kerongkongan atau Esofagus. Nah, ketika makanan masuk ke dalam esofagus, kira-kira proses pencernaannya seperti apa, Sri? Songkares? belum tahu Bu. Maaf? Udah tahu Ibu. Oke. Di dalam esofagus, makanan yang masuk tadi itu tuh terjadi gerak peristaltik. Peristaltik. Nah, gerak peristaltik itu adalah gerak meremas dan mendorong Makanan. Sehingga ketika ada gerak peristaltik atau gerak meremas dan mendorong makanan yang ada dalam esofagus nih, makanan bisa masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung makanan itu bagaimana? Belum tahu Bu. Nah, di dalam lambung itu makanan dicerna secara kimiawi dan secara mekanik, sama seperti yang terjadi di dalam Mulut. Nah, pencernaan yang terjadi secara mekanik dan secara kimiawi di dalam mulut itu karena ada bantuan dari enzim, ada bantuan dari asam lambung atau HCl. Nah, oke. Nah, setelah di dalam lambung, makanan itu dikemanakan? Ke usus Oke, halus. makanan itu masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus itu terjadi penyerapan sari-sari makanan. Yang mana? Ada bantuan dari usus 12 jari atau duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian setelah makanan ke dalam usus halus, makanan itu berpindah ke usus besar. Usus besar itu disebut juga dengan kolon. Itu bahasa ilmiahnya. Nah, di dalam usus besar itu makanan yang busuk akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Nah, setelah di dalam rektum, ketika ada gerak atau gerak refleks atau kontraksi-kontraksi yang terjadi dalam rektum itu, makanan akan dikeluarkan melalui B atau AA, melalui Anus. anusnya. Biasanya kita BAB. BAB itu apa Ibu? BAB itu buang air Besar. dikeluarkan lewat anus. Oke kelas. Pelajaran kita berakhir di sini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, Songkares, can you help me to take a simulation conclusion for the material the learning today? The conclusion. Oke Miss. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, sistem pencernaan makanan pada manusia itu adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga mudah dicerna dan diterima oleh tubuh. Kemudian organ pencernaan itu adalah mulut, kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Nah, makanan yang pertama diterima oleh mulut. Mulut tidak bekerja sendiri tetapi dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur. Kemudian makanan ditransfer menuju ke lambung dengan bantuan kerongkongan melalui gerakan peristaltik. Kemudian di lambung terjadi lagi
proses mekanis dan kimiawi. Lalu makanan tersebut dihantar lagi atau ditransfer lagi menuju usus halus. Nah, di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian selanjutnya makanan tersebut ditransfer lagi menuju usus besar. Kemudian di usus besar terjadi pembusukan. Lalu yang terakhir pembuangan air besar melalui anus. Okay, good. Give applause to Songkares. Good job Songkares. Okay. Thank you, Miss. Jadi kesimpulan sudah kalian dengar dari Songkares. Bagus sekali kesimpulannya. Materi yang kalian pelajari hari ini tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi anak-anak, thanks for your participation today. I will say thank you very much and see you tomorrow. Thank you, Miss.